ini langsung ngikutin. Nah, belum tentu itu cocok sama dia. Tapi kenapa dia bisa turun? Karena terjadi pembakaran lemak tubuh itu kalau kita olahraga lebih dari 30 menit. Nah, kalau sebelum 30 menit yang dibakar masih nggak akan mudah nih untuk orang yang misalnya obesitas dengan kelebihan berat badan let's say 50 kilo, dia mau langsung ke berat badan yang ideal itu akan susah, dia pun akhirnya jadi. Hai, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo Sobat Medcast. Balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan seorang ahli gizi nih, yaitu Dr. Meriza Martineta, Magister Gizi. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum. Intan. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Intan sehat kan? Sehat dokter. Dokter, boleh perkenalan diri dulu ke Sobat Medcast dok? Boleh, kameranya di situ dok. Iya. Halo, aku Dr. Meriza Martineta, Magister Gizi, biasanya dipanggil dengan Dr. May. Alhamdulillah saat ini sudah bekerja di FKUSU sebagai dosen di ilmu gizi. Kemudian saat ini juga praktek di Poliklinik USU dan Klinik Medanika Gria Sehat Medan. Oke, berarti dosen ya dok? Iya, alhamdulillahnya iya. Dosen ya, pada lihat nih masih mahasiswanya nih. Oke dokter, nah kita bakalan bincang-bincang soal gizi pastinya ya kan dok. Nah mengenai gizi ini kan sekarang nih kayaknya yang lagi viral ini dok, ada diet ya dok, diet seorang artis yang kita tidak bisa sebutkan namanya yang bilang bahwa diet tanpa sayur itu bisa untuk menurunkan berat badan gitu ya dok ya. Nah kan beliau ini seorang artis ya dok ya, jadi cepet gitu viralnya ya dok ya, dan cepet diikutin sama orang-orang ya kan. Sebenarnya bener nggak sih dok diet-diet yang kayak gitu? Terus ada juga nih kayak diet keto atau diet yang apa namanya mengurangin garam kayak gitu ya dok ya. Sebenarnya tuh gimana sih dok sebenarnya diet itu yang sebenarnya? Nah, jadi kalau kita ngebahas si diet artis tersebut ya, jadi sebetulnya itu salah satu anggapan yang salah ya, persepsi yang salah. Justru dia bilang sayur itu menghambat penyerapan lemak, jadi nggak usah konsumsi sayur gitu kan bilangnya. Nah sebetulnya justru kita tuh harus makan tuh beraneka ragam gitu. Nah termasuk salah satunya sayur. Kenapa? Karena di sayur itu terdapat vitamin dan mineral yang mungkin nggak kita dapat di di nasi misalnya, atau kita nggak dapat di lauk-lauk seperti hewani maupun lauk-lauk nabati. Jadi memang harus sayur itu tetap dikonsumsi gitu. Selain dia penting untuk ada namanya prebiotik, sayur itu sebagai juga prebiotik, juga sayur itu banyak mengandung serat. Serat itu juga dibutuhkan untuk tubuh gitu. Prebiotik itu buat apa dok? Prebiotik itu untuk membantu pertumbuhan probiotik. Probiotik itu adalah kuman yang sehat yang untuk membantu pencernaan kita gitu. Nah, salah satunya probiotik yang terkenal yang dijual di pasaran ada di dalam minuman berfermentasi. Nah, itu emang bagus gitu untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai dewasa boleh mengkonsumsi probiotik. Nah untuk dia hidup medianya mana? Prebiotik gitu. Nah jadi sayur tuh salah satunya mengandung serat juga. Kemudian untuk orang yang diet justru baiknya malah konsumsi sayur banyak-banyak. Kenapa? Karena dia bisa menahan rasa lapar, jadi dia kenyang gitu karena si serat tersebut gitu. Dan si sayur tersebut kalorinya justru sedikit. Nah jadi dia banyak makan sayur, akhirnya si perutnya ngerasa kenyang, akhirnya dia nggak craving for food yang secara cepat gitu. Nah makanya, tapi yang saya sayangkan si artis tersebut itu ya kayak yang Intan bilang viral ya gitu. Dan yang paling disayangkan sekali dia buat buku. Masalahnya nggak semua diet itu bisa diterapkan sama orang gitu ya. Nah dan si artis tersebut kita juga nggak tahu efek jangka panjangnya seperti apa, karena diet dia emang ya untuk dia aja gitu, mungkin cocoknya cuma untuk dia gitu.
Nah jadi dan sayangnya masyarakat itu suka mencari tahunya itu dari sosial media, ya kan, bukan datang ke yang memang ahli di dalam bidang itu gitu. Either dia datang ke dokter gizi atau dia datang ke dokter umum yang juga dokter umum juga bisa loh nanganin orang-orang yang obesitas gitu. Nah makanya sayang sih, maksudnya dia kasih informasi yang kadang bisa justru malah menyesatkan masyarakat gitu. Sebegitu pengaruhnya seorang artis atau apa ya, nge-influence, influencer juga mempengaruhi masyarakat kita sendiri gitu ya, Dok, ya. Karena memang benar-benar kalau orang awam itu kayak nyari informasi yang kayak dokter bilang pasti tadi ikut tren gitu kan. Nah, dia artis ini oke nih, langsung ngikutin. Nah belum tentu itu cocok sama dia. Tapi kenapa dia bisa turun? Karena kalori yang dia konsumsi itu mungkin jauh sangat sedikit jumlahnya, makanya akhirnya terjadilah penurunan si berat badan si artis tersebut, bukan karena si seratnya gitu loh, bukan hanya karena seratnya, banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadi penurunan berat badan gitu. Berarti salah ya, Dok, statementnya itu. Caranya itu salah ya, Dok. Nggak ada juga penelitian tentang itu gitu ya, Dok. Makanya cuman ya gimana ya memang susah ya, Dok. Susah kan, jadi ya udahlah, harusnya saya hanya ingin mengasih tahu ke masyarakat kalau meluruskan kalau mau cari info itu benar-benar ke ahlinya, jangan ke si trendsetternya gitu loh. Cari yang benar-benar apakah either itu dari spesialis gizi klinik atau ke dokter umum atau ya dokter yang memang peminatannya itu di ilmu gizi gitu. Nah tadi kan saya juga ada bahas tentang diet keto atau diet yang mengurangi garam lah, apalah gitu, yang banyak sekali lah, Dok ya. Diet-diet itu tuh sebenarnya ngaruh bener atau gimana sih, Dok? Sebenarnya gini, prinsipnya kalau kita mengkonsumsi diet, jadi apa yang masuk dengan yang keluar itu harus seimbang, ya. Itu untuk orang-orang yang status gizinya normal. Namun pada orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus, misalnya pada orang obesitas ataupun overweight, dia kan tujuannya adalah menurunkan berat badannya agar menjadi normal. Bagi orang yang underweight pun itu akan tujuan dietnya adalah untuk supaya berat badannya jadi normal. Jadi jumlah yang dikonsumsi itu harus sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, dan itu juga akan dipengaruhi oleh seberapa banyak kalori yang dia keluarkan gitu. Nah, dan jumlah jenisnya itu juga harus sesuai dengan proporsinya. Nah, jadi kalau memang disebutkan yang low salt diet, keto diet, nah itu harus dilihat dulu nih perhitungan dari masing-masing komposisinya, berapa karbonya, berapa lemaknya, berapa proteinnya, kemudian dilengkapi dengan vitamin dan mineral serta garamnya. Sebetulnya Indonesia sendiri juga punya namanya tumpeng gizi seimbang. Nah, jadi diet gizi seimbang itu adalah jumlah asupan, jenis dan harus sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, yang juga harus menerapkan prinsip ada 4. Yang pertama keanekaragaman. Itulah kenapa harus makannya beraneka ragam, mulai dari sayur, sumber karbohidratnya, proteinnya, kemudian sayur, buah, dan di bagian paling atas itu ada kebutuhan gula, garam, dan minyak yang harus dikonsumsi dalam sehari. Itu prinsip yang pertama, keanekaragaman. Dan prinsip yang kedua adalah aktivitas fisik. Jadi harus dilakukan aktivitas fisik yang mendukung untuk membuat supaya balance energi itu tercapai gitu. Kemudian selain itu juga prinsip yang ketiga, perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih artinya sebelum mencuci tangan, sebelum makan, sesudah makan harus cuci tangan gitu. Mau dia habis dari toilet dari mana, cuci tangan sebelum makan. Jadi supaya untuk meminimalisir infeksi yang terjadi pada dia saat dia makan. Baik pun itu juga mau mempersiapkan makanannya juga harus
PHBS gitu. Dan yang terakhir memantau berat badan. Prinsip yang terakhir memantau berat badan agar berat badan itu tercapai normal, supaya untuk mencegah efek yang terjadi jika dia kekurangan berat badan atau dia kelebihan berat badan gitu. Oke, berarti ada 4 tadi ya dok ya. Faktor yang harus dipenuhi ya? prinsipnya gitu ya. Yang dengan memperhatikan jenis dan jumlah harus sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Pasti dong kebutuhan Intan sama kebutuhan saya itu akan berbeda gitu. Ya. Jadi yang dokter jelasin tadi tentang diet gizi seimbang ya dok ya? Iya benar. Berarti sekarang itu udah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna dong ya dok? Jadi itu kan slogan lama ya. Iya, slogan lama. Nah ini dilengkapilah dengan si tumpeng gizi seimbang atau dikenal juga dengan panduan gizi seimbang. Kenapa 4 sehat 5 sempurna itu sudah ditinggalkan? Karena dia hanya mencantumkan jenisnya aja kan di situ 4 sehat 5 sempurna ya kan. Tidak ada yang seperti tadi si panduan gizi seimbang atau dikenal dengan tumpeng gizi seimbang tidak mencakup si 4 pilar tadi. Iya gitu. benar. Berarti sekarang lebih lengkap gitu ya dok ya. Benar. Dan itu harus dipenuhi dalam 1 hari. Tapi pada saat kita makan itu juga ada tuh Kemenkes membuat panduan isi piringku gitu. Nah isi piringku itu mengambil si tumpeng gizi seimbang itu menjadi dalam satu bentuk piring gitu. Jadi kalau misalnya sekali kita makan Intan, jadi anggaplah piring itu lingkaran ya. Jadi lingkaran itu kita bagi 3. Sepertiga pertama itu untuk makanan pokok, ya. Sepertiga kedua itu untuk sayur mayur. Kemudian sepertiga ketiganya itu dibagi 2, setengahnya untuk lauk pauk, setengahnya untuk buah. Dan juga ada cuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta air minum, air putih. Gitu. Oke. Lengkap berarti ya dok ya, udah ada panduannya lengkap ya semuanya. Oke, berarti tadi baru mau saya tanya dok, gimana sih cara kita tahu, karena kan kalau misalnya satu piring itu makan misalnya kan kita terserah kita gitu, yang penting ada sayur, ada lauk misalnya mau ayam atau ikan, protein gitu kan. Ayam lebih banyak lemak ya dok ya? Nggak juga sih. Kalau ayam pakai kulit jadi banyak lemaknya ya. Dan itu enak kan. Ya kayak gitu kan kita kan nggak tahu ya dok nasi seberapa gitu. Kan kita nggak, maksudnya kurang ngerti lah, maksudnya nggak mungkin lah setiap hari kita ngukur satu piring kita nih berapa ini kalorinya berapa ini nggak mungkin gitu ya dok ya. Makanya ada panduan tersebut ya dok ya. Iya benar. Jadi intinya makanan pokok tuh jumlahnya untuk sekali makan harus sama dengan si sayur mayur gitu. Jadi jangan Intan makan sayurnya sedikit aja 1 sendok ya kan. Nasinya banyak terus lauknya 2 ya kan, ada ayam, ada ikan gitu. Justru padahal seharusnya si jumlah si makanan pokok tadi itu sama dengan si jumlah sayur. Justru yang sepertiganya yang lain itu telah dibagi 2 untuk buah dan untuk lauk pauknya gitu. Jadi dengan harapan kita mengkonsumsi makan untuk isi piringku sekali makan dan kita penuhi untuk 1 hari dalam tumpeng gizi seimbang itu, insya Allah ya kita bisa mencapai si pola diet yang benar dan sehat gitu. Berarti diet yang sehat lah ya dok ya untuk sehari-hari. Tapi itu bukan untuk menstabilkan badan aja kan dok, maksudnya bukan untuk menurunkan gitu enggak kan dok? Ya tadi kan tergantung. Jadi pertama itu harus dihitung dulu kebutuhan kalorinya Intan. Jadi misalnya tadi Intan underweight, nah berarti kebutuhannya itu harus disesuaikan dengan berat badan yang ingin dicapai ya. Berat badan yang ingin dicapai adalah berat badan ideal ya kan. Berarti berapa tambah kalorinya gitu. Nah untuk yang normal ya udah disesuaikan dengan kebutuhan dia sesuai dengan berat badannya sekarang untuk mempertahankan berat badannya normal. Nah untuk berat badan yang berlebih ya harus disesuaikan supaya berat badannya itu juga mencapai berat badan normal gitu. Oh gitu dok. Berarti kalau misalnya kayak yang tadi jenis-jenis diet itu dok sebenarnya emang diterapkan gitu ya dok ya? Diterapkan, tapi ya itu tadi kebutuhannya beda-beda. Jadi banyak yang
Ada namanya DASH diet. Kalau DASH diet adalah dietary approach to stop hypertension. Nah, itu lebih ke fokus pada orang-orang dengan penyakit hipertensi. Nah, kemudian ada TLC diet. Nah, itu untuk orang-orang yang mengalami dislipidemia atau ketidakseimbangan kolesterol dalam darahnya. Kemudian ada Mediterranean diet. Mediterranean diet itu diet yang diterapkan di negara-negara Eropa. Kenapa tidak bisa diterapkan di Indonesia? Karena di dalam tumpeng mereka si Mediterranean itu ada konsumsi wine. Sedangkan kalau Indonesia sendiri kan mayoritas muslim ya gitu. Nah, ya mungkin bagi yang nggak muslim bisa menerapkan Mediterranean diet untuk dirinya. Tapi untuk yang muslim kan susah. Nah, makanya itu Kemenkes membuatlah tumpeng gizi seimbang yang disesuaikan dengan karakteristik penduduk Indonesia sendiri gitu. Jadi harapannya sih dengan menerapkan yang diajarkan atau direkomendasikan oleh Kemenkes itu bisa memenuhi untuk kebutuhan dietnya sehari-hari gitu. Oke, berarti tadi lumayan banyak juga ya dok, berarti jenis-jenis diet itu ya. Banyak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya apa, dengan penyakit kan disertai ya, mungkin benar. Ada disertai dengan penyakit sistemik ya dok, yang seperti yang dokter jelaskan tadi ya, hipertensi lah, apa obesitas. Kalau obesitas juga kayak yang dokter bilang tadi ya dok, apa yang perlu dikurangin gitu ya dok ya. Maksudnya kalau obesitas tuh kebanyakan apa sih dok yang dikurangin? Lemaknya kah atau karbonya kah atau apanya? Jadi kan dia tadi kebutuhan kalori kan. Nah, kebutuhan kalori itu nanti akan ada persentase berapa untuk lemaknya, berapa untuk karbonya, berapa untuk proteinnya. Nah, sebetulnya yang paling baik ya tetap diet seimbang. Yang kebutuhannya disesuaikan gitu dengan kebutuhan kalori orang tersebut gitu. Nah, jadi soalnya kalau kayak diet keto gitu-gitu untuk jangka panjangnya itu belum ada penelitian yang efeknya gimana nih gitu loh. Jadi ya memang sebaiknya adalah healthy balance diet gitu yang diterapkan. Balik lagi ke healthy yang tadi ya dok ya, penerapan diet gizi seimbang tadi ya dok ya. Benar. Oh jadi kan karena kan dok kalau cewek lah apalagi ya kan dok, gemuk dikit, lengannya di foto kelihatan dikit aduh gendut gitu ya kan dok ya. Udah langsung ngejudge diri sendiri gitu kan. Iya. Gendut, diet lah kayak gitu kan dok. Kalau mau nikah diet lah dulu gitu kan gitu dok ya. Jadi mungkin dietnya itu apa ya? Kayak ngurangin makan yang saya lihat ya, misalnya kayak teman-teman saya gitu kan. Iya diet gitu kan. Perspektifnya apa? Pemikirannya tuh diet itu ya gitu ngurangin makan lah, ngurangin nasi lah, nggak makan nasi lah gitu kan dok ya. Kayak gitu, terus nggak olahraga juga. Sebenarnya boleh nggak sih dok gitu? Sebetulnya diet tanpa olahraga ya. Nah, kan ada yang berhasil juga kan. Ada yang berhasil. Jadi kalau kita mengurangi makan sekitar 500 sampai 750 kalori per hari ya, dari yang biasanya dimakan, harapannya adalah akan terjadi penurunan berat badan sekitar 0,5 sampai 1 kilo per minggu. Per minggu. Yang idealnya ya dok ya. Kalau dikurangi berat badan, dikurangi asupannya itu 500 sampai 750 kalori ya. Nah jadi berarti sebulan paling mentok itu di 2 sampai 4 kilo per bulan. Nah tapi kan untuk tercapai yang lebih baik disertai dengan olahraga. Jadi ada yang benar-benar yang di burn out, yang dikeluarkan, ada juga yang kita asupkan gitu. Nah jadi ya itu kalau dia ingin lebih cepat disertai dengan olahraga gitu. Dan olahraganya pun untuk yang untuk menurunkan berat badan itu kan pasti yang pengen dibakar dulu lemak ya, bukan otot kan gitu kan. Nah terjadi pembakaran lemak tubuh itu kalau kita olahraga lebih dari 30 menit. Nah kalau sebelum 30 menit yang dibakar masih gulanya. Sebelum 30 menit. Nah makanya harus olahraga itu lebih dari 30 menit supaya tercapailah si pembakaran lemak yang terjadi. Jadi kalau cerita proses biokimianya tuh banyak ya, mungkin untuk orang medis akan lebih paham lah ya gitu.
Nah, jadi si lipolisis itu terjadi atau pembakaran lemak itu terjadi untuk akhirnya menjadi energi, jadi dipakai nih jadi energi, itu harus lebih dari 30 menit untuk olahraganya. Jadi untuk orang yang menurunkan berat badan sebaiknya olahraga 45 menit lah minimal gitu. Makanya si artis tersebut pun juga olahraganya lebih dari 45 menit dia olahraga gitu, karena yang dicapai adalah pembakaran lemaknya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya orang yang diet dengan 1 minggu atau satu bulan tadi lebih dari 4 kilo itu berarti udah nggak bener ya dok ya dietnya? Kalau disertai olahraga mungkin bisa tercapai Intan, tapi kalau hanya cuma diet aja itu akan susah dicapai kalau misalnya dia cuma mengurangi makan 500 sampai 750 kalori per harinya gitu. Ada juga yang dikenal dengan very low calorie diet, sangat-sangat rendah kalori yang diasumsi. Nah itu yang diterapkan sama si artis tersebut. Dia mengkonsumsi very low calorie diet. Itu lemes lah dok jadinya. Nah itu makanya. Nah dan nggak ada kalori dan itu beneran harus di supervise oleh ahli gizi klinik harusnya gitu. Nah untungnya sama si artis tersebut tidak terjadi apa-apa Tan gitu loh. Sempat orangnya yang ada anemi atau apa gitu ya dok ya. Dan sayangnya itu kenapa dia sangat-sangat mengedukasi apa segala macam ya promosinya gitu. Nah akhirnya kalau masyarakat awam yang nggak bisa mencerna dengan baik informasi yang didapat, akhirnya kan jadi misinformasi ya gitu. Ya mas jadi orang nggak bisa ini ya dok ya. Kalau orang yang ada penyakit penyerta gitu. Bener. Ya dok ya. Ya ampun. Berarti emang harus olahraga tuh. Orang di balik layar langsung ngangguk-ngangguk ya pada mau diet. Nah, selanjutnya nih dok. Tadi kan udah ngomongin yang dengan olahraga juga gitu ya dok ya. Tadi dokter udah bilang kalau sebenarnya bukan cocok-cocokan sih, kayak tergantung individunya ya dok ya. Iya. Tergantung berarti diukur kalau mau diet atau mau mengukur gizi seimbang itu apa yang kita butuhkan. Iya. Gitu ya, dok, ya? Jadi yang pertama itu harus tahu dulu kebutuhan kalorinya. Jadi kebutuhan kalori itu banyak dipengaruhinya Tan. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Itu untuk jenis kelamin itu sangat mempengaruhi. Kemudian usia, terus tinggi badan, berat badannya, itu juga mempengaruhi. Nah, jadi untuk perhitungan kalori itu ada yang direct sama indirect. Nah, cuman kan kalau nyari yang pakai alat itu kan nggak semua fasilitas kesehatan punya alat kalorimeter gitu. Nah, jadi kita kalau di praktek klinis pakai estimasi. Estimasi kebutuhan kalori seseorang. Nah itu kan pakai rumus. Nah itulah sangat dipengaruhi oleh si jenis kelaminnya, kemudian usia, lalu berat badan dan tinggi badan. Nah berat badan yang dimasukkan ke dalam rumus itu juga tergantung. Kalau misalnya dia normal, ya udah masukinlah berat badan dia normalnya. Tapi kalau dia berat badan yang underweight ataupun yang overweight itu harus di adjust dulu gitu. Di adjust lagi. Karena nggak akan mudah nih untuk orang yang misalnya obesitas dengan kelebihan berat badan let's say 50 kilo, dia mau langsung ke berat badan yang ideal itu akan susah. Dia pun akhirnya jadi kasihan gitu loh dianya. Jadi kita pasti penurunannya tadi harus diedukasi dulu. Nggak bisa nih penurunannya muluk-muluk dalam 1 bulan 10 kilo, dalam sebulan 50 kilo misalnya, nggak bisa gitu. Nah sedangkan tadi kalau cuma hanya dari diet saja itu penurunannya yang tadi saya udah jelaskan. Nah harus dibantu memang sama olahraga gitu. Berarti per step gitu ya dok? Per step. Kalau mungkin lah. Iya. Terus kan pada orang yang obesitas kita punya kategori-kategorinya. Itu juga nanti akan dibutuhkan nggak obat untuk menurunkan berat badannya. Itu juga akan dilihat tuh dia di obesitas yang mana gitu. Iya benar dok. Karena kan ada juga kan yang kayak dikasih obat juga gitu ya dok. Ada saya oke. ada pernah saya kenal orang gitu kan, dia tuh dengan obat gitu, maksudnya dikasih obat gitu kan. Gitu. Jadi mungkin
itu sebagai penahan lapar atau gimana gitu kayaknya. Ya biasanya dia menghambat proses penyerapan lemak sih biasanya gitu. Tapi emang ada dia itu dokter yang meresepkan ya dok bener. ya. Harus dokter yang meresepkan, bukan kita beli sendiri. Masalah itu dok, beli sendiri itu. Maksudnya kan banyak, ada juga kan dok salah satu selebgram yang jualan kayak apa namanya obat-obat diet gitu. Mungkin yang dia jual herbal kali. Yang kayak herbal itu gimana dok? Ya kalau herbal saya juga nggak tahu ya kandungannya apa, kan pasti setiap obat herbal beda-beda ya kan. Nah ya itu kalau dia jual bebas ya mungkin pada saat dia make ya itu bisa berpengaruh sama dia. Tapi kan pasti faktornya banyak, namanya juga obat herbal kandungannya juga pasti nggak satu sih kalau obat herbal kan. Iya dok. Nah jadi ya kembali lagi masyarakat tuh harus benar-benar mencari informasi yang bisa untuk diterapkan di dirinya. Nah sebaiknya dia cari informasi itu yang sahih gitu loh. Kalau ada hadis yang sahih, dia juga harus cari informasi yang sahih gitu. Karena kan orang-orang kan kayak mau cepet mindsetnya ya. Kalau saya lihat masyarakat sekarang tuh kayak minum obat diet aja lah kayak gitu ya kan dok ya. Jadi kayak ada yang jualan obat diet banyak kan dok di banyak e-commerce, terus di apa sosial media segala macam itu banyak kan dok yang ini sampai komen-komen jual ini kayak gitu kan dok. Jadi mungkin dari situ masyarakat kayak kayaknya nggak apa-apa deh karena banyak yang jual gitu ya dok ya. Tapi kalau obat yang memang resep yang dijual di apotek itu biasanya kan harus resep dokter sih gitu. Nah itu balik lagi kalau dia obes apa segala macam kan ada kategorinya. Nah itu tindakannya juga membutuhkannya beda-beda. Misalnya hanya diet sama lifestyle aja. Lifestyle itu artinya diet sama olahraga ya kan. Atau perlu terapi obat-obatan atau bahkan perlu terapi operasi gitu, bariatric surgery gitu. Nah makanya emang harus sebaiknya mereka itu datanglah ke yang ahlinya gitu. Ya either itu dokter umum kayak atau mau dokter spesialis kayak gitu. Yang penting jangan asal ngambil aja gitu loh dari trennya si ini ikut gitu, trennya ini ikut gitu, nanti takutnya jadi berbahaya untuk dirinya sendiri juga gitu. Jadi obat-obat diet itu juga masih dipertanyakan ya dok ya? Iya dipertanyakan apakah aman isinya, terus apa namanya efek sampingnya apa gitu. Jangan kayak tadi saya bilang asal ngambil comot-comot dari sini gitu. Oke, tuh dengerin tuh. Karena kan yang sering mau ini kan dok cewek-cewek ya pastinya mau cowok juga ada sih. Berbadan itu ya pasti ada juga sih. Cuman kan yang common yang sering heboh ya body image shaming body image gitu kan yang ngerasa aduh aku kayak yang tadi Nan bilang lengan dikit aduh aku gendut gitu ya kan. Seringnya sih perempuan sih memang terlalu insecure gitu ya dok. Oke dok, udah sekarang kita bahas mitos atau fakta ya dok ya? Boleh. Oke. Nah, ini mitos atau fakta nih dok. Tidak sarapan atau makan malam dapat menurunkan berat badan. Bisa jadi fakta ya kalau yang dia konsumsi memang untuk menurunkan asupan kalorinya. Tapi sebaiknya itu tidak dilakukan gitu. Kalau menurunkan berat badan mungkin iya, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena sarapan itu penting gitu. Salah satu pesan dari panduan gizi seimbang juga biasakan untuk sarapan. Ya, jadi tadi nih jumlah kalori yang dimakan tadi itu terbagi juga nanti untuk jadwal makannya. Berapa persen untuk sarapan, berapa persen untuk makan siang, berapa persen untuk makan malam, dan terbagi lagi tuh snack di antara setelah makan pagi ke makan siang kan ada waktu nih, ada orang lapar juga kan, nah itu disitulah kita selipkan berapa persen untuk si snacknya. Nanti di antara makan siang dengan makan malam juga ada tuh snacknya gitu. Bahkan mungkin bisa juga kita bagi ke 6 jadwal makan, setelah makan malam ada snacknya lagi gitu. Nah jadi sebaiknya kalau ditanya bisa menurunkan mungkin bisa karena asupan yang masuk kurang jadinya.
tapi sebaiknya tidak dilakukan gitu. Oke. Kayaknya dokter ahli gizi ini jago matematika semua ya dok. Bagi-bagi kali-kali. Oke, berarti harus ini ya dok ya, pembagiannya itu harus benar jadwalnya. Gitu. Nah bisa juga itu jadi mitos. Kalau dia oke dia nggak sarapan nih, dia juga nggak makan malam, tapi makannya di waktu yang tadi tuh, yang selain dari makan siang, makan sarapan dan makan malam, makannya banyak-banyak. Makan gorengan misalnya seplastik ya kan, ya udah sama aja, nggak akan menurunkan berat badan juga kalau kayak gitu. Oke, selanjutnya olahraga banyak juga bisa menurunkan berat badan yang banyak juga. Benar ya dok ya? Karena kan tadi ada asupan, ada pengeluaran untuk kalori ya. Iya. Asupan tuh dari diet, pengeluaran itu dari olahraga gitu. Jadi kalau di olahraganya banyak, berarti yang dibakar kalorinya juga banyak gitu. Oke, berarti fakta ya dok? Ya. Selanjutnya, makanan sehat itu mahal-mahal. Enggak, siapa bilang? Karena nih dok, sekarang trennya kan catering diet sehat. Nah itu satu box kayaknya 50.000, 60.000 gitu kan. Iya, kalau dia nggak mau mahal, buat sendiri aja. Sebetulnya kenapa dicari yang catering itu kan supaya dia lebih praktis kan. Ya udah. Nah kalau dia mau buat sendiri, masak sendiri, ya bisa aja. Banyak kok bahan-bahan yang bisa dipakai. Apalagi Indonesia kaya deh, semua lauk pauknya segala macam, mau dari protein mau dari nabati juga bisa, banyak gitu. Terus untuk sumber makanan pokoknya juga banyak, nggak mulu harus nasi, bisa juga diganti dengan roti, bisa diganti dengan gandum, bisa diganti dengan jagung, kentang, banyak gitu variasinya. Cuman tinggal orang tersebut mau nggak buatnya gitu. Sebenarnya gengsinya aja diturunin gitu dok. Iya kan dok? Karena kan kayak diet nih catering sama mau ribet nggak dia gitu. Kalau dia nggak mau ribet ya udah silakan beli catering. Ya ada harga pasti kenapanya ya kan, karena dia nggak mau ribet gitu. Benar dok. Mungkin kalau kita mau hemat, ya udah masak sendiri aja. Kalau kita masak sendiri bisa untuk satu hari, ya kan kita masak, bener nggak? Iya benar, satu hari itu 50.000 udah banyak kali masak kayak gitu. Kalau masak kan? Iya. Tapi kalau mama kali nih. Tapi kalau beli cuma untuk sekali makan. Iya, kalau kan? Beli cuma sekali, itu pun cuma 2 orangnya kan dok ya. 25.000 dibagi 2 ya kan dok. Tapi kalau catering sehat untuk sekali makan ya kan. Untuk sekali makan. Tapi kan yang dicari nggak ribetnya. Bener kan? Ya udah. Iya tuh hemat pangkal kaya. Nih dok, satu lagi terakhir nih dok, protein berlebih bisa buat gemuk? Bisa kalau yang akhirnya dia makan jadi lebih kalorinya, jadi surplus, ya udah jadi kalau kalori yang kita makan itu kebanyakan, misalnya kebutuhan Intan 1.500, terus Intan makan protein banyak-banyak ya kan, nah akhirnya kebutuhan Intan yang apa yang Intan makan tuh gak jadi 1.500, jadinya 2.000, 500-nya kemana? Disimpan jadi lemak gitu. Jadilah akhirnya kelamaan naiklah berat badannya gitu. Udah banyak makan protein lah dok. Mau gemuk soalnya. Gak hanya protein lah, yang lain juga harus seimbang juga. Nah kalau mau naikin berat badan kan tadi harus sebaiknya pakai yang panduan gizi seimbang gitu juga, atau menurunkan berat badan pakai aja panduan gizi seimbang. Oke, abis ini kita ini ya dok, hitung-hitungan. Boleh. Lo jadi konsul gratis nih. Oke. Tadi udah banyak juga dokter jelasin, udah sangat jelas nih, karena kan orang nggak tahu ya masalah 4 prinsip tadi ya dok ya, karena baru itu juga baru dengar di hari ini. Sebetulnya udah lama sih, mungkin ya itu orang susah baca ya, malas baca ya dok. Jadi tadi udah dokter jelasin semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan dok untuk tips and trick untuk sobat Medcast? Mungkin ntar lagi kita mau puasa ya. Nah ya kan? Ya dok. Gimana tuh dok? Nah gimana caranya
Jadi kan untuk kebutuhan tadi ada baik dari mulai karbonnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, mineral, semua itu harus dikonsumsi. Nah, cuman kebetulan kita puasa waktu makannya juga tinggal dikit ya, ya kan, siang nggak makan. Nah, jadi kebutuhan yang tadi tuh mungkin nggak bisa dibagi ke makan siang karena kan nggak ada. Jadi bisa kita alihkan sahur dan buka puasa. Sahur, buka puasa, dan setelah buka puasa. Ya kan? Nah, jadi tetap misalnya tadi Intan makan kebutuhan Intan 1.500. Ya dari 1.500 itu bisa kita bagi di sahur, kemudian di buka puasa sama di setelah buka puasa. Ya kan? Abis sholat taraweh misalnya gitu. Nah, jadi tetap tidak terjadi penurunan berat badan gitu. Sama air minum penting ya, karena takutnya kalau kita kurang minum jadi dehidrasi ya. Dehidrasi kan ada yang derajat ringan, sedang, dan berat ya kan. Nah, yang jadi ya minimal itu kan 8 gelas sehari. Nah, itu ya bisa dialihkan di sahur, kemudian di setelah buka sama di setelah sholat taraweh misalnya, dan sebelum tidur itu juga diminum. Jadi si 8 gelas itu bisa tercapai gitu. Jadi kita pun tetap statusnya terhidrasi dengan baik, gizi yang masuk pun tetap seimbang dan tetap sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi nggak ada alasan lagi buat puasa tuh jadi turun berat badan itu. Kalau mau nurunin berat badan ya bisa untuk orang yang obes gitu kan. Ya udah, jadi ya ada manfaatnya juga kan puasa gitu. Tapi untuk orang yang mau menjaga berat badannya ya tetap tadi tips and triknya kayak gitu ya dok gitu. Oke. Aduh, makasih banyak dokter hari ini ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Terus yang puasa juga jangan balas dendam. Jadi buka tuh ya kan. Nah ini paling sering nih. Makan segala macam gorengan, segala macam kue-kue basah ya kan, yang dia nggak tahu tuh ya kan kalorinya udah berapa banyak tuh yang dia makan. Kayak banyak minyak ya. Orang kayak kalau buka puasa banyak makan gorengan ya dok ya. Iya, gorengan kan. Terus sama kue-kue basah itu yang misalnya warna-warna itu kan darinya kan asalnya kan dari tepung. Tepung tuh kan juga ada kalorinya ya kan. Nah, kalau dia mau menjaga berat badannya ya harus, kalau dia udah makan tuh harus perhatikan makanan yang lainnya ya kan. Nah, boleh lah 1, 2 gitu ya. Nggak 10 juga gitu ya. Banyak yang balas dendam soalnya ya kan. Iya benar. Udah gitu minum es campur, minum. Ya kan dok ya. Iya boleh, tapi harus diingat udah berapa nih yang masuk ya kan gitu. Baik lagi harus hitung, matematikanya harus jago gitu. Berarti jago matematika semua ya dok ya. Iya kurang lebih gitulah ya. Oke dokter, makasih banyak ya dok ya. Sama-sama, udah mau ngobrol-ngobrol. Tadi ya semua penjelasannya bagus sekali. Terus kayak oh iya Intan juga baru tahu gitu. Bener-bener kayak oh gitu caranya gitu kan. Nah semoga bisa mengedukasi juga buat masyarakat. Insya Allah harapannya gitu ya. Ya, amin. Terus bisa masyarakat tahu yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu ya dok ya. Jangan ikut-ikutin yang viral-viral yang enggak benar. Karena belum tentu yang viral itu benar gitu. Ya. Harus di cross check lagi. Harus cross check lagi dan carilah informasi yang sahih ya kan. Di ahlinya gitu ya dok ya. Ya either itu di buku textbook kah atau di jurnal kah gitu ya. Jangan main langsung aja. Oh dari sini bagus ikut gitu, jangan gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Makasih banyak dokter. Sama-sama, sehat-sehat selalu dok. Amin. Semoga kita selalu dilindungi dari segala penyakit buruk apapun itu ya. Iya dokter. Soalnya lagi pandemi gini juga kan. Iya dok, baik. Nah sobat Medcast, sekian dulu bincang-bincang kita dengan Dr. Meriza Martineta, Magister Gizi kali ini. Nah sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.